Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hijrah, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Biologi yang sedang melaksanakan KKN-KS tahun 2020. Di sini saya akan memaparkan sedikit informasi tentang bagaimana menjaga imunitas tubuh di masa pandemi. Virus corona atau sering kita kenal dengan nama COVID-19 merupakan virus yang berasal dari Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh belahan dunia. Apa itu corona dan bagaimana cara virus ini merusak tubuh kita? WHO resmi menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Virus ini tergolong menyebar cepat secara global. 3 bulan wabah corona, 30 ribuan orang meninggal dunia. Sebelum COVID-19, dunia telah mengenal penyakit lain. Virus corona menyebabkan SARS dan MERS. Secara umum, orang yang terkena COVID-19, SARS dan MERS memiliki gejala yang sama, yaitu demam tinggi, flu, batuk, dan gangguan pernapasan. Virus ini mempunyai selubung protein, RNA, dan duri-duri protein. Lalu bagaimana virus SARS-CoV-19 dapat merusak tubuh manusia? Saat virus menyebar melalui tetesan air liur, virus akan masuk ke jalur pernapasan. Duri-duri protein menempel ke dalam membran sel. Virus kemudian mereplika diri sangat cepat dan membajak RNA sel untuk menduplikasi RNA sendiri, sehingga sel tidak lagi berkembang untuk kesehatan tubuh, melainkan untuk memperbanyak virusnya. Lalu bagaimana proses virus menyerang bagian pernapasan? Nah, saat virus berkembang dan menginfeksi saluran pernapasan, virus menyebabkan nyeri tenggorokan dan batuk kering. Di waktu bersamaan, interferon memicu aliran protein untuk melawan virus dan berusaha meredakan penyebarannya. Namun sel ini tidak selalu tepat sasaran. Jika sistem imun tidak dapat menghentikan virus bereplikasi, interferon justru beresiko merusak sel secara keseluruhan. Ketika virus dapat melawan sistem imunitas di sistem pernapasan kita, proses ini akan merusak jaringan paru-paru. Akibatnya, paru-paru kesulitan memasok oksigen. Karbon dioksida di tubuh juga sulit dikeluarkan. Pembengkakan pada jaringan paru dan kurangnya oksigen di dalam darah membuat jaringan terisi cairan nanah dan sel mati. Pada fase ini, pasien akan mengidap radang paru-paru. Pasien pun mengalami kesulitan bernapas. Akhirnya pasien membutuhkan alat bantuan bernapas atau kita sebut ventilator, alat yang jadi penentu bernapas. Berbahaya bukan? Untuk itu, kita harus membentengi tubuh kita dengan cara menjaga sistem imunitas tubuh kita. Tujuh cara cegah penularan COVID-19. Sebelum melindungi orang lain, kita harus melindungi diri kita sendiri. Dengan meminimalkan resiko terinfeksi virus corona dengan cara yang pertama, rajin cuci tangan, batuk atau bersin pada siku yang terlipat, gunakan masker, hindari menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut kita, dan hindari berada di tempat-tempat yang ramai. Hindari kontak dengan orang yang sakit. Bersihkan permukaan dan benda-benda yang sering disentuh dengan disinfektan. Penerapan hidup sehat dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, cukup tidur. Tidur yang cukup menjadi salah satu cara agar regulasi sistem imun tetap terjaga. Yang kedua, konsumsi makanan sehat. Untuk mendapatkan sistem imun yang sehat, tubuh memerlukan makanan ternutrisi. Yang ketiga, olahraga ringan di rumah.
keempat, kendalikan stres. Yang kelima, berhenti merokok. Yang keenam, berjemur di bawah sinar matahari. Dan yang ketujuh, konsumsi lemak yang sehat, seperti buah-buahan dan sayuran. Nah, demikianlah sedikit pemaparan materi singkat saya tentang COVID-19 dan sistem imun. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.